Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak gitu. Wah. Waduh. Silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, saya Dakwah TV, Madani TV, kemudian RDS Radio Dakwah Syariah Solo. Sudah nggak ada semua itu. Sudah nggak ada semua. Nggak usah disebut kalau gitu. Oke, radio-radio yang sudah nggak ada semua, Kita ucapkan turut berduka cita. kita ucapkan turut berduka cita. Kok semakin ini saja, semakin berkurang ya? Memang Gimana? Tantangan zaman atau gimana nih? karena kan sebagian dari teman-teman itu radionya radio komunitas, Oh, iya, sehingga tidak boleh menerima iklan. Nah, kalau tidak kuat-kuat secara pemasukan, secara keuangan, ya tentu lama kelamaan pasti gulung tikar. Masya Allah, ya sangat disayangkan ya. Sangat. Tapi sekarang platform kan berkembang ya, jadi Tidak hanya radio. media-media dakwah, bahkan sekarang ini media itu ada di genggaman kita setiap hari. Iya, bahkan kita ini sekarang sudah sampai pada taraf banjir informasi. Banjir informasi. Akhirnya bahkan satu masalah kecil di ujung Papua kita tahu, satu masalah kecil di ujung IKN kita tahu, satu masalah kecil, sehingga menjadikan otak kita ini penuh. Penuh ya. Bukan malah baik, nampaknya tambah buruk ya. Jadi informasinya apalagi bad news is good news, ya kan? Itu untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dalam Islam memang dilarang menyebarkan informasi berita yang tidak baik. Itu dalam Islam ada larangannya. Tapi untuk apa, Ustaz? Untuk kategori tertentu apa secara umum sebenarnya? Secara umum dilarang menyebarkan namanya isya'ah. Isya'ah itu berita yang ada potensi memunculkan fitnah, konflik, ketidaknyamanan, kekacauan, itu dalam Islam dilarang dimunculkan. Nah, ini nanti ada hubungannya, Ustaz, dengan tema kita juga. Antum mau pakai tema apa ini? Dua selingkuh itu indah. La haula wala quwata illa 3.0. billah. Weh, part 3. Part 3 setelah 5 Masya tahun. Allah. Ya, setelah 5 tahun tema ini Ternyata- keluar lagi dengan perkembangan dunia perselingkuhan yang makin Kirain dunia persilatan, dunia apa? dunia perselingkuhan. Luar biasa. Antum ingat nggak waktu kita Heeh. podcast di Lamongan? Ya. Waktu ada acara bakar-bakar itu ingat? Oh nggak? ya. Heeh. Itu kan dari 6 penanya yang masuk, semuanya kasusnya ternyata sama, perselingkuhan. Wah, Insya Allah, Allah yahfadzna. Dan ini makin menyala, Ustaz, kasus perselingkuhan. Kenapa semakin menyala? Apa karena malam hari ada lampunya? Oh. Ya. Ini termasuk kita syukuran ya. Pondok kafe rimbanya alhamdulillah Sudah operasi. sudah beroperasi, tinggal pengunjungnya ini. Ini operasi apa? Operasi saraf dalam Operasi Semeru. operasi lilin. Operasi lilin. Jadi yang mau kita bahas, Ustaz, mengenai perkembangan dunia perselingkuhan ini, ya, dunia perselingkuhan ini, karena tadi ada hubungannya dengan penyebaran berita negatif. Iya. Dan ini, Ustaz, yang menyebarkan adalah pelakunya sendiri. Tuh. Nah, heboh kan? Kalau yang menyebarkan adalah pihak ketiga, nampaknya udah nggak aneh ya. Udah gak aneh. Karena menjadi komoditi untuk mereka, menjadi sumber keuangan, Sumber keuangan bisa jadi. sumber penghasilan. Nah, untuk akun-akun Tapi kalau ternyata gosip, yang menyebarkan orangnya sendiri, baru ini kayaknya. baru ini kayaknya yang menyebarkan orangnya sendiri. Ini kalau ada yang niru akan Ya. menjadi keburukan jariah ini. Nah, karena juga dari akunnya sendiri Ya. dia menyebarkan dan bangga. Dan sekarang dan akhir-akhir ini tampil berdua. Coba lihat akun. Loh. Kita kok jadi kayak itu ya, acara yang itu ya. Kita akan kupas secara setajam golok itu. Mau dikasih tahu? Enggak usah. Enggak ya. Jadi gini, Sat, ceritanya memang kasusnya ini berkelanjutan. Nah, jadi ada influencer begitu ya, influencer. Nah, Berarti kemudian kalau influencer dia cukup dikenal ya. cukup dikenal. Nah, Nah, kemudian terjadilah kasus perselingkuhan. Nah, ternyata setelah ketahuan ini, bukannya istilahnya menyesal, bukannya istilahnya kemudian kembali kepada pasangannya, padahal sudah sudah punya anak 3 juga. Tak sebut ya jumlahnya. Anaknya semakin banyak. mengerucut ini. Semakin mengerucut. Inisial siapa inisial? Oh, no. Paling gak kenal, Ustaz. Ya antum kirim Nah, linknya tuh. Ini tak kan buka. karena di konsumsi publik sudah nggak karu-karuan ya. Jadi setelah antum kirim linknya itu, Anda kan buka. Oh.
antum kira anak kenal, tetap sopo sih. Nggak tahu juga. Nggak kenal. Tetap nggak tahu juga. Ya, terus Nah, menjadi konsumsi publik konsumsi publik. Nah, justru malah tidak kembali kepada pasangannya yang sah. sah atau ada klarifikasi atau enggak, tapi justru malah makin menjadi-jadi ke keselingkuhannya. Itu artinya sudah ada keputusan cerai kah atau apa? Atau dalam keadaan masih berstatus suami istri yang sah, tapi si pasangan ini sudah berani berselingkuh terang-terangan, gimana? Jadi waktu selingkuh ya jelas belum jelas belum bercerai ya dalam masih suami Enggak, istri. setelah terang-terangan Oh, ini. sekarang sudah Sudah cerai. Terus sekarang sering tampil bareng itu pasangan selingkuh itu. Karena nggak bawa kertas nih. Juga ada perubahan penampilan dari si perempuan ini yang awalnya berbusana muslim, sekarang udah buka-bukaan juga akhirnya. Oh. Nah, gitu. Semakin menjadi. Nah, yang bikin netizen ini kemudian marah, Ustaz, ketika si anak ini waktu jadwal sama si ibunya. Iya. Ini dikontenin sama si pacar selingkuhnya ini juga. Berarti si laki-laki yang Ya. menjadi orang ketiganya. Ya, terus ada narasi merendahkan juga. Merendahkan siapa ini? Merendahkan Ayah kandungnya. ayah kandungnya. Habis nidurin anaknya, nidurin ibunya. Lah kayak gitu. Ada kayak gitu narasi. Habis. Oh, nidurin artinya apa ya? Iya. Nina boboin. Nina boboin si anak. Wish. Nah, sampai seperti itulah. Ya, kita karena ini kasus serius ya, karena kasus Iya, ini memang sengaja mereka buka ya, sehingga ini kan menjadi influence yang sangat buruk gitu loh. Menjadi Siap. pengaruh yang sangat buruk, menjadi contoh, menjadi keteladanan yang sangat buruk. Terlebih Di masyarakat kita, dengan katakanlah nggak usah ngomong Islamnya dulu ya, dengan adat yang memang sudah adat ketimuran kan, Iya. maka bahasa kumpul kebo itu udah kasar banget. betul. Tapi sekarang kok nampaknya bahkan divulgarkan seperti itu ya. Ya. Terus ada lagi Ustaz, nah, kasus yang Apa itu? kedua atau mungkin kalau nggak nutut. Antum mungkin kok banyak pertemuan. kasus? Banyak sekali. Pengacara ya? Makanya ini penuh tadi loh. Ini terlalu penuh kotak ini dengan masalah orang. Ini Pak Mulyono juga bermasalah kan? Udah pengen ini. pulang aja Pak Mulyono. Ke Solo. Ya, yang kedua. Bukan Solo kalau yang ini. Banjarnegara. Ini sebelah baratnya Solo. Oh iya. Boyolali. Crocodile Forget. Crocodile Forget. Yang kedua kasusnya ada sebuah grup ya, sebuah grup ini diisi oleh semacam ngakunya sih kayak motivator lah ya, kayak motivator gitu. Khusus perempuan nih, khusus perempuan. Saya kok sepakat dengan Mayor Teddy sekarang ya. Oh, kenapa sih? Kayaknya kita ini anomali pengamat. Jadi Oh, yang iya. termasuk ini grup ngakunya apa? Motivator. Heeh. Tapi kemudian ternyata grupnya jelek kan pasti. Jelek. Nah, terus antum lanjutin dulu. Nah, motivator ini khusus perempuan ya, memotivasi perempuan itu arahnya negatif, Ustaz. Jadi Berarti bukan motivator, saya provokator. provokator. Motivator itu untuk kebaikan. Loh, bagi Tapi dia dia mengklaim begitu. Mengklaim itu baik. Jadi memotivasi perempuan-perempuan ini supaya nikah sama seseorang Laki-laki berduit. laki-laki itu berduit. Terus nanti ketika dia sudah mengeruk kekayaannya, dia cari exit plan. Iya. Gimana caranya dia keluar dari rumah tangga itu akhirnya dengan membawa banyak uang. Iya. Nah, setelah laki-laki Dan jatuh. antum baru tahu ini ya. Anda udah dengar yang seperti ini Heeh. di kalangan tertentu di Malang. Sudah lama ya? Sudah lama. Ya sama, grup WA juga. Jadi mereka setelah bisa menikah dengan seorang laki-laki yang dianggap kaya, itu niatannya bukan untuk menjadikan rumah tangganya langgeng, tapi kuat-kuatan ngeruk uang si laki-laki. Setelah mereka dapat sebanyak-banyaknya mereka pisah. Lalu nanti itu menjadi suatu kebanggaan. Karena masalahnya bukan di kota Malang atau yang Ustadz sebut tadi. Anda nyebut kota ya tadi? Iya. Oh, saya lupa. Saya ngomong apa tadi ya? Ini di kota lain. Ya di kota lain. Kota lain. Ya, pokok deket-deket sini lah. Dekat-dekat sini lah. Sekadung tapi. Sekadung ini. Ini yang Malang soalnya. Eh, Nah itu dia Ustadz. Ada dua persoalan itu yang sekarang juga lagi mulai rame komentar. Oh ya, ramai komentarin jelas. Pinisirin ya katanya. Saya udah buka pemirsa, udah buka. Ketika dikirimi Abu Shanum sudah 2 pekan yang lalu kan, karena rencana the tertunda. show ini pekan lalu. Tapi karena kita ada safar akhirnya tertunda. Ketika saya buka itu linknya, saya tetap nggak ngerti ini siapa. Kemudian dia ini
terkenalnya di sisi apa, mungkin dia seorang, sekarang kan jadi terkenal itu gampang banget ya. Yang Gampang. penting bahkan kita nyeleneh dikit aja udah terkenal. Ya, Sampai mibur. iya, kemudian dengan cara asyaqali inna asyadudu itu terkenal. Asyadudu Ternyata gendengnya lawasan. sudah lama. Nah, antum aja yang baru tahu kan? Enggak, maksudnya sebelum booming Mm-mm. itu dulu Udah seperti itu. sudah seperti Nah, itu. berarti apa? Sejak Ada yang mendesain untuk terkenal. sejak Baik, tahun baik. 2000 bahkan kan di itu di script D itu kan. Iya. Nah, itu dia Set. Apa? Ada Bu Tiara. Kita ngomong inisial aja nggak berani, Bu Tiara nulis nama. Astagfirullah. Istighfar Bu Tiara. Ustaz, untuk opening ini Ustaz mungkin bisa dijelaskan bagaimana kita bisa membahas ini, apakah nanti itu termasuk bagian dari ghibah dan tidaknya itu seperti apa Ustaz? Nah, Baik. untuk opening dulu. Yang pertama untuk opening dulu ya, sebelum saya buka ya. Jadi kita langsung berikan saja beberapa pengecualian ghibah yang ternyata di dalam Islam itu tidak termasuk ghibah yang berdosa. Jadi artinya boleh bongkar aib orang, membicarakan keburukan orang untuk kemudian menjadi bahan introspeksi, bahan pelajaran, dan kita mengambil hikmah dari kisah tersebut. Itu ada pengecualiannya. Maka kata para ulama, yang pertama, ghibah yang diperbolehkan itu walaupun tetap namanya ghibah. Oh iya. Karena tentu orang yang bersangkutan ketika mendengar ini pasti dia tidak merasa nyaman gitu kan. Nah, tapi kemudian ada toleransi dari syariat. Yang pertama, untuk orang-orang yang keburukannya meluas. Meluas itu artinya di setiap tempat dia berada, mesti di tempat itu dia mendatangkan keburukan. Maka boleh untuk antisipatif agar kemudian orang-orang yang belum terkena keburukannya itu bisa mendapatkan informasi agar mereka semakin waspada. Itu boleh. Misalkan ada satu orang zaman saya kecil mu'alaf dari satu suku tertentu lah. Sudah ternyata orang ini memanfaatkan mu'alafnya itu pindah masjid ke masjid. Zaman dulu medsos tidak seperti sekarang kan. Sehingga ketika dia pindah ke masjid yang lain, dia buat pengakuan lagi, masuk Islam lagi, dapat duit lagi. Nah, maka yang seperti itu boleh kita pasang di status, pasang di medsos. Tujuannya apa? Antisipatif. Itu toleransi yang pertama di dalam syariat. Yang kedua, yang berkaitan dengan bisnis. Misalkan Abu Shanum mau ada bisnis dengan Edi. Dalam keadaan Abu Shanum tidak pernah kenal siapa Edi. Nah, ternyata jangan Edi lah ya. Ini ceritanya elek soalnya. Mulyono aja lah, Mulyono. Pak Pri lah, Pak Pri. Jangan Pak Pri, orang baik Pak Pri. Mulyono. Ya, antum mau bisnis dengan Mulyono. Nggak, Mulyono orang baik. Enggak, ini Mulyono yang mana? Iya, kalau Mulyono yang sebelah sana baik banget. Ini yang kita ceritakan Mulyono yang tidak baik. Nah, sudah. Dalam keadaan antum nggak kenal siapa dia. Sementara orang ini ketika mendekat ke antum, ana punya kekhawatiran antum akan dicurangi sama dia. Maka boleh saya sampaikan, Abu Shanum, hati-hati jangan hubungan bisnis dengan Mulyono. Nah, itu kan awalnya ghibah, tapi untuk menyelamatkan saudara muslim. Itu yang kedua untuk urusan bisnis, dan ditambah oleh para ulama utang piutang. Karena ada orang-orang yang memang wataknya itu kalau sudah utang hilang. Utang hilang gitu. Sama kayak pejabat kan gitu. Habis utang sama Bank Dunia terus Krik. Waduh, semakin mencekam ini acara di malam hari ini. Sip. Yang kedua. Yang ketiga, untuk urusan pernikahan. Misalkan, saya punya anak perempuan dilamar oleh seorang laki-laki dari Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi. Nggak tahu kenapa kok otak kita penuh Jawa Tengah ya. Iya ya. Sudah? Ya. Dalam keadaan saya nggak kenal siapa dia. Maka saya tanya kepada orang-orang yang saya kenal di Jawa Tengah tentang seorang laki-laki yang akan melamar putri saya. Nah, maka ketika laki-laki itu buruk, saya boleh cerita, si orang Jawa Tengah yang kenal itu boleh cerita, oh jangan Ustadz begini. Aslinya ghibah apa enggak? Ghibah, tapi untuk menyelamatkan seorang muslim. Dan saya punya kasus ini. Subhanallah, ini karena gimana ya? Ini karena orang dekat segala macam. Masya Allah, luar biasa. Begini saya ceritanya. Ketika saya iktikaf Ramadan sekitar 3 tahun yang lalu lah. Ada satu orang dari suatu kota telepon saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Baik Ustadz, lagi di mana? Saya bilang di masjid, saya iktikaf segala macam. Sudah, maka orang itu ternyata tanya apa? Seorang laki-laki yang saya kenal. Dan saya kenal dekat dengan keluarganya. Ustadz, ini saya punya keponakan dilamar oleh si Fulan. Nah, gimana Ustadz akhlaknya si Fulan ini? Dalam keadaan si Fulan yang ditanyakan itu, yang sudah kami kenal dan banyak orang kenal, akhlaknya tidak baik. Nah, tapi karena kedekatan kami dengan keluarganya, saya nggak sampai hati untuk ngomong
ini orang nggak baik, akhlaknya buruk. Saya nggak sampai hati gitu. Gimana ya, perasaan itu kayak ini orang deket saya, masa saya harus mengatakan yang jelek tentang dia? Subhanallah. Akhirnya saya ngomong, saya pakai bahasa apa ya, Suryani. bahasa asyakoli inna rahmatan fa asyadudu gitu. Bahasa yang menjadikan dia itu nggak mendapat jawaban yang pas gitu loh. Saya bilang, yo sekarang kalau cari orang baik di mana sih? Sekarang kalau cari orang macam malaikat ya di mana? Maksud saya itu meringankan. Ternyata dia tanya apa? Wes gini aja Ustadz, gampang udah. Kalau yang dilamar anak perempuan antum kasih nggak itu? Langsung. Ya udah, kita mau ngomong apa lagi? Ya kalau anak perempuan anak yang dilamar anak nggak kasih. Nah itu kan awalnya ghibah, tapi ternyata apa? Boleh. Dan yang keempat, yang diperbolehkan membuka aib itu ketika ifta atau istifta atau meminta nasihat. Misalkan ada seperti sekarang kita ini, ada dua orang suami istri yang sedang bermasalah. Semoga Allah menjaga rumah tangga kita bersama, Allahumma amin. Kemudian si istri datang ke seorang ustadz, menanyakan tentang keburukan suaminya dan apa langkah yang harus dia ambil. Maka tentu si istri ini boleh dia menceritakan keburukan suami. Padahal awalnya kan itu ghibah. Tapi dalam rangka mendapatkan fatwa, mendapatkan nasihat, maka boleh. Dan yang keempat ini boleh juga ketika di depan mahkamah. Mahkamah itu ya pengadilan. Artinya ngomong aja, saya melihat dia mencuri, saya melihat dia mengangkat barang itu, saya melihat dia memasukkan barang itu ke dalam mobilnya. Padahal isinya semuanya keburukan. Nah, maka sama seperti materi kita di malam hari ini, mungkin kalau kita bilang ini ghibah, iya. Tapi kita punya niatan yang baik dan kita tahu koridor syariat yang menjadikan ini pada batasan memberikan masukan yang positif kepada kaum muslimin agar kemudian tidak terjerumus di dalam kesalahan yang serupa. Kira-kira begitu. Terlebih memang masalah ini sama YBS dibuka sendiri ya. YBS itu siapa? Bukan SBY. Ya Allah, ya YBS yang bersangkutan. Dibuka sendiri dan dibanggakan gitu loh. Nah, ini kan akan lebih apa ya, menguatkan lah. Ya, FYI ya. FWI. Ya, for your information. Saya pertama enggak ngerti, oh apa FYI ini. Lama-lama enggak kuat saya. Ada cemium. Apa CMWI? Nah, itu apa ya itu? Enggak tahu itu. Sudah. Betul, Ustaz. Baik, yang mana dulu yang mau kita bahas ini? Yang awal dong. Tentu yang awal ya. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pemirsa Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, karena teman-teman kita yang lain nampaknya sudah mulai tiarap gitu ya. Nah, sebelum kami mulai, tentu kami mengingatkan kepada jamaah sekalian, kita sedang live di malam hari ini dari lokasi pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Kasih interaktif nggak, Mas? Boleh. Pertanyaan interaktif boleh. Okay. Sambil antum siapkan ya. Di tempat pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Dan per hari ini jamaah, alhamdulillah, kita sudah sampai pembangunan pada bulan pertama. Jadi udah pas pekan keempat ya Ed ya. Alhamdulillah udah pekan keempat. Masjid, untuk pembangunan masjid, alhamdulillah cakar ayam, kemudian slope, kemudian tiang untuk nanti kita, semuanya alhamdulillah udah selesai. Apa namanya? Kolomnya semuanya sudah selesai. Dan kemudian kita siapkan juga tempat untuk terima tamu sementara, sekedar minum kopi sebentar, udah kita siapkan di sini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ujiannya banyak. Alhamdulillah, karena kita yakin ya, Allah itu ketika mencintai seorang hamba maka tentu ujiannya akan semakin lebih berat lah. Contohnya kita ambil contoh beberapa kali kita mulai ngebor sumur ya. Iya. Sampai tukangnya itu pulang pergi udah sampai nggak kuat, sampai dipanggil tukang geolistrik segala macam, karena ternyata di tempat ini memang ketinggiannya cukup tinggi, kemudian air itu tidak akan keluar di bawah 150 meter ya, padahal kekuatan tukang kita hanya pada maksimal 150 meter. 120 bahkan. Nah, maka kami sampaikan kepada jamaah sekalian, apabila ada di antara teman-teman yang punya solusi atau punya masukan bagaimana cara ngebor sumur supaya dapat air yang bagus dan di kedalaman ya? dan banyak, bagus dan banyak di kedalaman yang 200 ke atas. Di kedalaman 200 ke atas, seperti saudara kita di LKC sampai berapa meter? Saya pernah mendengar itu 400 sampai 500. Coba sekitar 400-500 meter. Setengah kilo. Jadi setengah kilometer itu. Nah, maka untuk teman-teman yang punya informasi mungkin bisa informasikan kepada kami. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'du.
Pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, di malam hari ini kita masuk pada materi selingkuh itu indah, dan ini sudah masuk pada bagian yang ketiga setelah lewat 5 tahun yang lalu. Dan kita ceritakan ya kenapa kita ambil tema ini. Ternyata ada kasus yang memang sedang viral banget, yaitu kasus salah seorang public figure yang kemudian berselingkuh. Ternyata dia malah terang-terangan dengan selingkuhnya, dan dia merasa bangga dengan itu dan tidak ada menampakkan perasaan malu dan penyesalan sedikit pun. Nah, maka saya sudah menuliskan di sini ada 5 poin pertama. 5 poin pertama sebelum kita masuk ke materi yang grup WA perempuan-perempuan yang sengaja morotin suami tajir, Iya. melintir. Apalagi tajir melintir. Apa ya? Disitulah ya. Ya itulah. Baik. Sekarang lebih lebih update lagi ya. Ini loh. Enggak, Pak. CMEEW. Correct me if I'm wrong. Mus. Bahasa lawas ternyata. Oke, thank you very much. Sudah? Lebih update lagi ini sekarang. Apa itu? Pakai epe-epe. Subhanallah, kertas saya ketinggalan. Kertas saya ketinggalan. Pakai Akhirnya mau tidak mau nulisnya di sini. Tapi insya Allah tidak mengurangi makna lah ya. Nah, ada 4 poin yang kemudian sudah saya tuliskan secara garis besar dan sudah saya siapkan semenjak pekan lalu. Yang pertama, tentu perkara terkenal, Pak. Terkenal itu adalah suatu tanggung jawab. Nah, seperti ketika yang terkenal itu orang baik, maka kebaikannya akan semakin meluas. Tapi ketika yang terkenal itu adalah orang buruk, maka yang dikhawatirkan keburukannya pun akan meluas. Maka di dalam hadis ini kita singkat-singkat saja karena udah terlalu malam ya. Di dalam hadis dikatakan tuba liman ja'alahu Allahu mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr wa wailun liman ja'alahu Allahu maghaliqa lil khair mafatiha lisyarr. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sungguh beruntung orang-orang yang Allah menjadikannya sebagai pembuka kebaikan dan penutup pintu keburukan. Itu orang beruntung, Pak. Jadi kalau kita itu menjadi pelopor kebaikan, menjadi pembuka sarana pintu kebaikan, maka itu dikatakan oleh Nabi Muhammad dialah orang yang beruntung. Karena kebaikan-kebaikan yang terbuka berikutnya, maka dia yang mengambil pahala paling besar dalam proyek kebaikan itu. Sementara sebaliknya, An-Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh celaka. Siapa yang celaka itu? Orang-orang yang menjadi pembuka pintu keburukan dan penutup pintu kebaikan. Jadi kalau ada kebaikan, dia yang menutup. Tapi kalau ada keburukan, dia yang membukanya. Nah, dalam hadis ini ada kaitannya dengan public figure. Nah, ini orang seterkenal apa sih, Abu Syanu? Sebenarnya sih kalau Coba kontennya apa? Kontennya si J nih. Bukan Jokowi ya. Siapa? J-nya siapa? John Teddy. Juleha, juru sembelih halal. Iya, juru. Apa kontennya? Saya juga nggak tahu kontennya apa ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak kontennya apa? Atau kalau antum nggak tahu kontennya, mungkin seterkenal apalah. Ya, kalau kita ngomong terkenal di sosial media, followernya jutaan lah. Wis gitu aja. Loh, kita jutaan loh sekarang. Jutaan ya followernya. Jutaan. Berarti dia sudah bisa mempengaruhi banyak orang. Jutaan orang. Nah, sekarang dalam konteks hadis tadi, pembuka kebaikan, penutup keburukan, pembuka keburukan, penutup kebaikan, yang itu adalah ada kecelakaan dan ada keberuntungan. Maka di sini keterkenalan itu atau keviralan seseorang itu adalah suatu amanah, dan itu adalah suatu kebaikan apabila dia mampu memanfaatkannya dengan baik. Akan tetapi dia bisa menjadi bumerang apabila keterkenalan Anda itu justru untuk mengiklankan keburukan. Maka perhatikan, ini saya sampaikan terang-terangan sudah. Saya sebut nama ini. Saya sebut nama. Ya. Qabil dan Habil. Begini kan. Jadi Rasulullah mengatakan setiap ada pembunuhan di muka bumi sampai kiamat, maka kata Nabi Muhammad, maka Qabil dapat bagian dosanya. Itu hadisnya sahih. Boleh generasi awal manusia tuh. Kenapa? Karena dia yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Sehingga munculnya pembunuhan-pembunuhan berikutnya, entah terinspirasi ataupun tidak, itu kata Rasulullah, maka Qabil mendapatkan
bagian dari dosanya. Ya Allah. Dan sekarang sebaliknya, setiap ada kebaikan di muka bumi, maka Nabi Muhammad mendapatkan saham dari pahalanya. Kenapa? Karena yang memberikan contoh kebaikan yang pertama, yang memberikan contoh mengenal Allah yang pertama, yang memberikan contoh mentauhidkan Allah yang pertama, yang memberikan contoh tentang ibadah benar yang pertama kali, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nah, itulah kenapa pentingnya kita menjadi pelopor dan jangan sampai kita menjadi pengekor, tapi di dalam kebaikan. Nah, maka untuk public figure yang sedang tenar sekarang, hati-hati. Ketenaran Anda dengan sadar ataupun tidak, dengan tampilan-tampilan yang Anda tayangkan, dengan konten-konten yang Anda buat, apabila itu menginspirasi kebaikan, maka ketika Anda tidur pun kebaikan mengalir untuk Anda. Tapi sebaliknya, apabila konten kreator yang sedang viral itu ternyata kemudian mendatangkan dampak yang negatif, maka tanpa pun Anda sadar, keburukan itu akan terus mengalir menjadi jariah dosa Anda. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka sekarang kita lihat. Yang awalnya orang selingkuh itu malu, yang awalnya orang selingkuh itu merasa aib, yang merasa tidak berani keluar di media, tidak berani menampakkan diri, ternyata sekarang justru dia yang mencontohkan pertama kali ternyata selingkuh itu fine-fine saja. Coba. Sehingga ketika nanti ada anak muda yang terinspirasi dengan keburukannya, maka dia menjadi pelopor dosa yang pertama. Apalagi kan ceritanya seorang muslimah juga ya. Mu'alaf atau muslimah dari awal? Setahu saya dari awal. Dari awal Malah yang suaminya itu yang mu'alaf. Suaminya siapa suaminya? Laki-laki. Laki-laki? Iya, suaminya laki-laki. Normal berarti ya? Normal. Ganteng apa enggak? Laki-laki ganteng, Seth. Ganteng? Ya. Kayak Mayor Teddy gitu? Itu laki-laki ya? Pasangan Indo-Korea Ustadz. Astagfirullah. Sudah, sip. Itu poin pertama ya. Jadi keterkenalan itu, viral itu adalah suatu amanah. Yang kalau kita jalankan dengan baik maka mendatangkan panen pahala. Kalau kita jalankan untuk yang buruk maka kita akan panen dosa. Nah, maka dengan itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk tanggung jawab dari terkenal itu adalah bagaimana kita menyebarkan kebaikan sebanyak mungkin. Poin kedua, yaitu mujaharah. Pemirsa tulis ini, silakan Abu Sanum, interaktif, antum cek, ya? Antum iklankan, antum sampaikan di kolom komentar mungkin atau bagaimana, silakan. Kita bacakan aja ya. Jadi teman-teman nanti setelah Ustadz memberikan materi, merampungkan materi, bisa bergabung dalam line interaktif. Nah, saya sebutkan 3 kali ya, silakan dicatat. Iya, saya tulis juga di kolom komentar. Oke, siap. 3 kali ya. Jadi saya sebutkan sekarang di 0858 55006017. Nah, nanti bisa di call WA di 0858 55006017. Sekali lagi saya bacakan 0858 55006017. Nah, itu dia. Bisa kirim WA atau nanti call langsung. Ya. Baik, di sela-sela ini pun kalau Anda mau telepon silakan, langsung kita terima ya. Baik, poin kedua dari kasus si Juleha siapa? Ini ya. Subhanallah, adalah mujaharah. Ada satu perkara penting banget. Tentang apa? Peluang sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Sebesar apapun dosa kita oleh Allah akan diampuni. Dengan satu syarat, jangan mujaharah. Hindari mujaharah. Jangan sampai ada kesan kita itu melakukannya dosa tersebut dengan cara mujaharah. Terus mujaharah itu apa, Ustadz? Mujaharah itu pamer kemaksiatan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan." Semua dari umatku itu, semuanya, antum, ana, Ikrimah, Edi, Mbah Primas Dian, Kang Untung, Kang Taslim, semuanya. Kullu ummati mu'afan. Semua umatnya Nabi Muhammad diampuni dosanya. Kecuali satu, illal mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan. Ada telepon? Ada. Silakan angkat.
Kita angkat dulu ya. Nah, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Pak Ustadz, Hmm? dari Jakarta. Dari Jakarta. Silakan Ibu dari Jakarta. Anda bukan yang sedang viral itu kan? Pernikahan Baik, silakan Ibu. pernikahan saya yang Iya, ini pernikahan saya yang kedua. baik. Pak Ustadz, Pak Kiai. Yang pertama juga sama, yang kedua juga sama. Dia tuh punya teman hidup seperti orang-orang bule luar gitu. Baik. Hmm. Saya sebagai istrinya sekarang tuh harus bagaimana ya Pak Ustadz ya? Karena dia kan punya anak dari yang teman-teman hidup itu ya Pak Ustadz ya. Baik, baik Ibu. Nah, saya mau tanya dulu sebelumnya. Iya. Dulu awal kenalnya seperti apa? Kok sampai Anda bisa menikah dengan awal perkenalannya seperti apa sampai Anda bisa mengenal laki-laki seperti itu? Di tempat kerja. Maaf di sini hujan. Iya, Baik. di tempat kerja. Anda tahu sifatnya seperti itu sebelumnya? Nah, ini dilematis. Dilematis. Baik, Bu. Tahu. Baik. Baik, baik, baik. Cuman kan saya mikirnya setelah menikah tuh akan Sembuh ya? lebih baik ya Pak Hmm. Pak Iya, iya. Ustadz ya. Insya Allah, Bismillah. Cuman ya Alhamdulillah ujian dari Allah ternyata emang mungkin harusnya saya melewati ini lagi dan harus selesaikan ujian ini karena yang pertama saya tinggalkan ternyata saya dapatnya seperti ini lagi gitu Ya kan. Allah. Mungkin Allah pengennya saya lebih kuat dan melewati ujian ini benar-benar. Masya Tapi Allah. emang nggak semudah itu ya Pak Ustadz ya. Ternyata Betul, dia betul. juga melakukan ya yang mengecewakan saya lagi. Tapi saya tetap kuat berdoa kepada Allah gitu. Tapi apa ini akan baik ke depannya? Apa saya lebih baik takutnya saya jadi yang tidak baik gitu. Apakah saya harus gagal lagi atau harus saya tetap berjuang lagi Pak Ustadz? Baik, Anda dengarkan jawabannya Ibu yang ada di Jakarta ya. Jazakumullahu Terima kasih, khairan. Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ini pertanyaan seperti ini nampaknya banyak terulang ya. Ya. Jadi saya dari awal ketika kita berbicara tentang perceraian, kita mengatakan bahwa perceraian itu solusi, tapi solusi pada taraf yang terakhir. Setelah semuanya dijalani, dilalui, karena cerai itu tidak akan berjalan kecuali pasti ada kekecewaan, ada penyesalan. Dalam keadaan belum tentu pasangan yang berikutnya lebih baik. Ada traumatis ya? Ada traumatis, bahkan boleh jadi pasangan yang berikutnya lebih buruk. Maka ada istilah, ya walaupun istilah ini nggak bener ya, tapi kemudian istilah ini adalah istilah yang udah paling kasar lah, tapi insya Allah mudah difahami. Daripada memulai dengan setan yang baru, mending bertahan dengan setan yang lama. Jadi kalau kita sama-sama tahu manusia ini punya watak semacam setan, kenapa harus menggantinya dengan yang baru kalau sama-sama setannya kan begitu? Dalam tanda kutip ya, tolong dimaafkan kalimat ini. Nah maka tentu yang pertama, jangan pernah meremehkan keburukan sebelum menikah dengan menggampangkan nanti setelah nikah pasti berubah. Apa jaminannya? Itu poin pertama dulu. Orang yang dari awal pernikahannya saja sudah baik, pasangannya baik, dia juga baik, itu pun tidak menutup kemungkinan muncul masalah. Ya. Apalagi mengawali pernikahan dengan kesadaran bahwa pasangan saya belum baik, tapi punya niatan semoga dia menjadi baik. Tentu itu sudah Anda membuka satu peluang untuk mendatangkan luka. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua, tidak ada kebaikan dari pasangan kecuali kita mengawalinya dengan memperbaiki diri sendiri. Karena kebaikan diri itu ibarat apa ya? Ibarat lentera. Ketika dia sudah mulai menyala, maka dia pun akan menerangi sekelilingnya. Maka dia akan memberikan cahaya di atas kegelapan yang muncul di sekitarnya. Maka Anda fokus untuk saat ini. Karena apa harus kita bilang? Karena terlanjur memang itu sudah terjadi. Maka Anda fokus perbaiki diri. Memperbaiki diri dengan apa? Dengan 3 cara. Nomor 1, kuatkan taubat kepada Allah. Mungkin ada sesuatu yang pernah kita lakukan dengan cara yang salah. Nomor 2, memperbaiki ibadah dengan semaksimal mungkin. Dan yang paling penting adalah memperbaiki sholat. Dan yang ketiga, coba Anda jangan pernah lupa memohon ridho orang tua. Jangan-jangan pernikahan ini adalah pernikahan yang tidak mendatangkan ridho dari orang tua. Itu poin kedua, perbaiki diri. Poin ketiganya,
Apakah Anda harus bertahan dengan keadaan seperti ini dalam keadaan Anda tidak tahu apakah kedepannya akan baik atau semakin buruk? Maka timbangannya cuma satu. Anda pikirkan dengan hati yang paling jernih, dengan hati kecil Anda, apakah mempertahankan pernikahan seperti ini mendatangkan ridho dari Allah? Apakah dengan membiarkan suami yang melakukan dosa, membiarkan suami yang jauh dari Allah, membiarkan suami yang bahkan mungkin tidak sholat, itu ridho, Allah akan ridho atau tidak? Kalau Allah tidak ridho, bisa jadi Anda sudah harus mulai memikirkan kemungkinan untuk berpisah untuk yang kedua kalinya. Wallahu ta'ala a'lam Tapi bissawab. semangatnya luar biasa loh Ibu ini tadi. Bagus, Ya, kalau dari suaranya kelihatan ya semangat untuk gimana ya? Optimis gitu ya. optimis. Jadi Sama, kalau emang salah ya kayaknya sih siap-siap aja deh gitu loh. ayo diperbaiki bareng. Diperbaiki bareng atau memang memutuskan untuk mengakhiri itu gitu. Iya. Lanjutkan, Ustaz. Saya lanjutkan. Ya. Mujaharoh itu kata Nabi Muhammad, semua umatku dosanya oleh Allah diampuni, kecuali orang yang melakukan dosa dengan terang-terangan. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apa berbuat dosa terang-terangan itu yang menjadikan Allah tidak akan mengampuni dosa kita? Termasuk dosa selingkuh. Na'udzubillah. Itu tidak akan diampuni kalau terang-terangan. Apalagi kita udah bahas beberapa kali selingkuhnya itu sendiri udah dahsyat ya. Ditambah terang-terangan. Itu Gimana ya, itu, ya Ustaz? Allah. Ya, ya emang apa ya, itu bahasanya udah gelap di atas gelap udah. Nah, maka sekarang begini. Ketika orang itu terang-terangan oleh para sahabat ditanya, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami, apa itu mujaharoh yang menjadikan orang berdosa tersebut oleh Allah tidak diampuni dosanya? Rasulullah mengatakan apa? Seorang di antara kalian melakukan dosa di suatu waktu, setelah Allah tutupi dosa itu tidak ada yang tahu. Ternyata dia sendiri yang bongkar tadi malam. Top. Minumannya ting terecep. Degan. Degan ya. Mana malam ini degan ya kan? Enggak ono Pak Bri. Nah, jadi dia udah ditutupi oleh Allah, tidak ada satu orang pun yang tahu, tertutup aibnya, tertutup maksiatnya, tertutup dosanya. Ternyata dia sendiri yang membongkarnya. Yang ini oleh para ulama dikatakan dia menghancurkan satirnya Allah. Nah, berarti sebaliknya, ketika ada dosa yang kita lakukan, ternyata dosa itu tertutupi dari manusia. Maka besar peluang itu adalah dosa yang oleh Allah akan diampuni. Maka jangan dibongkar. Nah, sekarang yang terjadi sekarang si Juleha ini sudah ketahuan selingkuh, kemudian dikontenin, kemudian ditunjukkan dengan pasangan yang sekarang yaitu pasangan selingkuhnya. Dengan begitu bangganya, tidak ada rasa menyesal, tidak ada rasa malu. Kita khawatir, wahai saudariku. Saudariku bukan ya? Bukan. Saudariku, muslimah. Oke. Muslimah. Kita khawatir dengan cara Anda yang mungkin karena Anda belum tahu, itu menjadikan dosa Anda oleh Allah tidak diampuni. Maka bagaimana caranya? Jangan memamerkan dosa. Apalagi Anda seorang public figure. Anda seorang public figure. Itu poin kedua. Jangan melakukan mujaharoh. Contoh, ada orang nih masuk ke suatu, na'udzubillah, a'azanallahu wa iyyakum ajma'in, Allah yasturna insyaallah, klub malam. Dia bilang, di tempat itu tadi malam saya masuk, minumannya enak, racikannya pas, baristanya, bartendernya keren. Dalam keadaan tidak ada seorang pun di antara yang orang-orang yang dia ceritain itu yang tahu tadi malam dia habis minum. Nah, ternyata dia sendiri yang bongkar kemaksiatannya itu, maka dia menghancurkan tutupan dari Allah, maka dengan itu dosanya oleh Allah tidak akan diampuni. Poin ketiga, ada masuk, angkat saya. Baik. Waduh, mati. Mati. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita baca, nanti aja ya kalau baca ya. Iya, coba. Ini banyak yang masuk. Apa itu? Banyak sekali WA yang masuk. Banyak sekali. Ya, Assalamualaikum. Saya mengetahui pasangan saya selingkuh dan saya sudah jatuhkan talak 1. Dan rencana mau proses perceraiannya. Dan yang saya heran, yang jadi selingkuhannya itu rajin ibadah. Nah, itu Luar luar biasa. biasa. Lanjutkan. Duh. Anda dapat pasangan yang pas. Na'udzubillah, astagfirullah wa atubu ilaih. Angkat kayaknya. telepon dulu, baik. Ya. Saya ingat pertanyaannya insyaallah. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
Ibu mohon dikecilkan volume televisi atau medianya, Bu. Cukup dari telepon saja. Oh, iya. 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 Baik, silakan Ibu dari mana? Tunggu dulu, passwordnya Bu. Jari-jari. Ini nggak ada yang ngerti ini. Nggak ada yang ngerti ya, Nggak usia ngerti ya. usia, Iya, iya, itu iya. kelihatan tuh. Lanjut. Baik, Ibu dari mana, Ibu? Dari Boyolali. Oh, Boyolali. Tetangganya Mr. Mulyono ini. Edi Mulyono. Boyolalinya mana Bu? Iya, deket tembok apa Ustaz? Loh, Deket tembok ratapan. malah yang itu. Loh. Ini. Loh. Kok nyerempet jurang begitu Bu? Baik, silakan Ibu, silakan. Pertanyaannya. Iya. Saya punya 3 pertanyaan ya Ustaz ya. Masya Allah. Silakan. Yang pertama Iya. adalah bagaimana batasan seorang laki-laki itu menjatuhkan talak ke istrinya. Karena dalam kasus saya ini juga terjadi perselingkuhan, meskipun perselingkuhannya itu tidak sampai hubungan badan, baru sebatas dating dan makan bareng gitu ya Ustadz ya. Iya. Nah tapi setelah ketahuan suami saya justru kayak playing victim gitu, kemudian menjatuhkan talak dengan alasan sudah nggak ada perasaan, merasa lebih mengerti orang lain. Maksudnya di situ saya juga ada perasaan sakit hati gitu. Kemudian di antara kan sekarang sudah ada anak yang harusnya kan menjadi tanggung jawab beliau juga, yang bukan sekedar nafkah tapi juga pendidikan, kasih sayang kayak gitu kan Ustaz. Itu laki-laki kekanak-kanakan itu Bu. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin. Nah, pertanyaan yang kedua yang menjadi alasan tambahan beliau menceraikan adalah jadi setelah ketahuan itu kan beliau mendiamkan saya tuh berbulan-bulan, sudah dicoba mediasi oleh mertua, dimediasi oleh orang tua saya juga, tapi beliaunya nggak mau membicarakan masalah ini. Nah tapi ternyata di tempat kerja itu tuh dengan temennya itu masih berlanjut, tiap hari masih makan bareng seperti itu. Terus akhirnya sama ayah mertua saya itu dilaporkanlah ke atasannya. Nah setelah dilaporkan ke atasannya, saya dikonfirmasi oleh atasannya sama ketua timnya. Di situ saya menjelaskan karena kayak bentuk tindak lanjut setelah mertua saya menyampaikan ke atasannya. Nah setelah saya dikonfirmasi, saya menjelaskan duduk perkaranya. Kurang lebih 2 minggu kemudian itu ada perombakan anggota tim, terus teman-temannya jadi tahu alasan perombakannya karena kedekatan mereka. Nah di situ suami saya kembali menyalahkan saya, dianggapnya saya membuka aibnya, saya membuang beliau dan lain sebagainya gitu Ustaz. Nah pertanyaan saya, apakah posisi saya saat itu yang menceritakan kronologinya ke atasannya itu juga salah gitu Ustaz? Oh iya. Kok kayak tahu saya cerita ini ya. Ada lagi Bu? Sudah ya? Mungkin itu aja cukup. Oh ya, kemudian ini kan saya posisinya digantung ya Ustaz. Jadi saya sebenarnya udah selesai, udah ditalak, sudah selesai masa idah juga. Kemudian sudah pulang ke rumah orang tua. Nah tapi beliaunya juga nggak mau mengurus ke pengadilan, sudah 1 tahun. Nah setiap saya mau mengurus ke pengadilan, berkas-berkasnya itu kebetulan masih di tempat mertua, dan itu dipersulit sama keluarga mertua karena mertua tidak setuju kami bercerai. Lalu saya harus bagaimana ya Ustaz? Oke. Mantap Ibu. Dan mohon maaf sebelumnya kalau Ibu berkenan, saya pengen tahu usia pernikahan berapa tahun? 7 tahun Ustaz. Oh, masih baru banget. Ya lumayan Ustaz ya, 7 tahun. Masih baru banget ya. Baik. Baik, insya Allah Anda dengarkan jawabannya ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Saya akan jawab secara global Pak. Secara global ya, sebelum nanti pertanyaan Bapak tadi yang secara WA tadi ya. Begini. Secara global yang pertama kita sudah sampaikan berulang kali, laki-laki yang sudah menikah adalah laki-laki yang dituntut memiliki jiwa yang dewasa. Dia tahu mana kesenangan pribadi, mana kesenangan bersama, mana perkara yang akan menjadikan rumah tangganya baik, perkara yang menjadikan rumah tangganya hancur. Itu dituntut seorang laki-laki sudah seperti itu. Sehingga ketika dia menikah, dia sudah bertanggung jawab atas adanya peluang hati yang tersakiti dengan sikapnya. Itu dia harus ngerti dari awal. Nah ketika kemudian dia playing victim,
itu sudah laki-laki yang tidak dewasa. Itu laki-laki yang menampakkan sikap kekanak-kanakannya. Dan mohon maaf, dalam beberapa pertanyaan yang semisal ini, itu rata-rata laki-laki yang seperti itu tidak diharapkan dia bisa semakin baik. Karena apa? Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Ketika dia dimaafkan, semakin parah. Kenapa? Karena dia tidak merasa salah dan dia justru merasa di posisi yang dizolimi. Nah, itu poin pertama dulu, sehingga Anda perlu berpikir mateng lah, karena laki-laki semacam itu biasanya playing victim itu kan yuk, termasuk ada penyakit apa namanya yang pengen nomor satu terus itu apa? NPD. NPD kan, itu ada NPD-nya. Yang kedua, NPD 3 kilo. NPD 3 kilo kok nggak connect saya. Ada yang 12 kilo. LPG. Oh, beda ya. Bahlil. Ya. Melon. Ya, NPD melon. Sudah, yang kedua mengenai digantung. Ibu, Anda jadi seorang perempuan harus cerdas. Sekarang bukan lagi zamannya perempuan yang kemudian tidak mengerti ilmu, tidak mengerti strategi, tidak mengerti cara. Kalau Anda tetap seperti itu, maka besar kemungkinan Anda akan terus dimanfaatkan oleh dia. Perempuan yang digantung oleh suaminya bahkan sudah lebih dari 1 tahun, itu ada cara yang diberikan wadah oleh pengadilan agama, yaitu seorang perempuan mengajukan khulu. Apalagi khulu itu yang kami ketahui, permohonan cerai dari seorang istri menuntut kepada suaminya yang diajukan kepada pengadilan agama, ketika masalah yang muncul itu adalah perselingkuhan, biasanya cepat ketok palu. Jadi jangan Anda merasa saya digantung. Loh, minta dong kejelasan, tanya secara terang-terangan, komunikasi dibangun. Nah, kemudian kalaupun ternyata tidak bisa, Anda setahun loh Bu, setahun itu bukan waktu yang singkat. Ya. Anda harus mengorbankan perasaan Anda harus kemudian senantiasa memendam perasaan dikhianati. Setahun bukan waktu yang pendek. Maka Anda punya peluang untuk mengajukan khulu kalau memang Anda sudah punya kemantapan hati untuk berpisah. Walaupun saya tidak menyarankan itu ya, tidak semudah itu. Kemudian yang ketiga, ketika ada orang penengah, orang ketiga sebagai penengah, ternyata suami tidak mau diajak untuk berdialog, berdiskusi, komunikasi untuk menyelesaikan masalah. Apalagi mertua Anda tidak berkenan kalau Anda bercerai dari anaknya. Nah, maka dari sini Bu, pilihan semuanya ada di tangan Anda. Dan sebelum Anda menentukan pilihan, pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Apa kesalahannya suami? Apakah suami masih ada peluang untuk memperbaiki diri? Apakah suami masih bisa diajak untuk berkomunikasi? Apakah orang tua di rumah dan mertua di rumahnya itu bisa mendukung Anda untuk keberlangsungan rumah tangga ini? Ketika tidak, sholat istikharah tentukan sudah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Apa tadi Bapak tadi jadi lupa pertanyaannya? Atau saya lanjutkan dulu ya sambil antum cek pertanyaannya. Ini. Assalamualaikum, saya mengetahui pasangan saya selingkuh atau istri saya selingkuh ya, dan sudah jatuhkan talak 1 dan rencana mau memproses perceraian. Dan yang membuat saya heran, selingkuhannya itu rajin ibadah. Oh iya, nah, laki-laki selingkuhannya itu rajin ibadah. Poin selingkuhan rajin ibadah. Jadi itulah kenapa di dalam syariat kita itu ada 2 sisi. Ada sisi zahir, ada sisi batin. Tidak setiap orang yang menampakkan kebaikan dari segi zahirnya, batinnya juga baik. Dan tidak semua orang yang ibadah itu orang baik. Karena apa? Orang yang beribadah itu adalah orang yang sedang menjalankan kewajibannya. Sehingga tidak bisa menjadi standar baik atau tidak. Maka kita sering cerita kan, kalau ada laki-laki 5 waktu di masjid berjamaah tidak pernah telat, itu keren atau standar? Ternyata jawaban kita apa? Standar. Karena seharusnya muslim ya begitu kan. Itulah muslim. Nah, maka dengan itu juga sama. Ketika ada seorang laki-laki yang rajin ibadah, ternyata dia menjadi pelaku perselingkuhan, orang ketiga dalam rumah tangga Anda. Ya berarti dia bukan orang yang ibadahnya benar. Ibadahnya cuma sekedar menjalankan kewajiban, bahkan boleh jadi ibadah itu sekedar kedok, bahkan boleh jadi itu untuk menutupi kemunafikannya. Nah, maka jangan salahkan ibadahnya, tapi tentu orangnya yang tidak beribadah dengan cara yang benar, dengan niatan yang benar, dengan tujuan yang benar. Nah, maka dengan itu, ketika sudah jatuh talak 1 dan masa iddahnya sudah lewat, maka secara hukum agama sudah pisah antara suami dan istri tersebut. Tapi secara hukum negara itu hanya untuk pencatatan saja. Anda perlu menunggu sampai selesai benar-benar ketok palu dari pengadilan agama. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berarti termasuk ini Ustaz ya? Apalagi termasuk yang kasus yang baru-baru terkuak ini kan? Apa itu? Kasus pencabulan.
Aduh, ya, Nah, itu ya astagfirullah, Allah. astagfirullah. Itu kalau kita dengar beritanya kan miris banget. Ada Miris banget. yang sebelumnya dikatakan syekh, ada yang sebelumnya Heeh. pimpinan pesantren. Nah. Kan jadi orang trustnya kepada tokoh agama itu secara Itulah. umum Itulah. Heeh. degradasi. Betul sekali. Itulah yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa terkenal itu amanah. Jangan sampai karena kita yang terlanjur terkenal, kemudian kita melakukan penyimpangan, akhirnya yang rusak bukan cuma nama kita, tapi nama, agama, dan dakwah yang kita bawa. Maka tentu itu ada nilai dosanya di situ. Sebagaimana ketika orang baik itu kebaikannya menyebar, pahalanya besar. Begitu pula ketika ada orang terkenal yang menjadikan orang lain membenci agama, dan pada akhirnya dia antipati dengan dakwah, karena melihat, juru dakwah kedok nih. Itu buktinya ada seorang pengasuh pondok pesantren mencabuli yang konon katanya sampai 50 santri. Coba, 50 santriwati. Bahkan konon ceritanya ada yang sudah sampai hamil, dipaksa dinikahkan dengan santrinya yang lain. Kan itu seharusnya dia paham bahwa keburukan yang dia lakukan itu dampaknya bukan hanya untuk dirinya, tapi dampaknya pada agama dan dakwah. Wallahu ta'ala a'lam Juga bishawab. gini Ustaz, mungkin minta statementnya Ustaz nasihat kepada teman-teman. Kalau ada kasus ini, cara menyikapi yang benar. Karena Bagus. Karena biasanya itu kalau pelakunya itu ada ciri khas tertentu dari pesantren atau tampilan, Identitas tertentu lah. itu kemudian ditarik-tarik kepada kelompok atau ormas. Iya. Jadi begini, bedakan antara identitas yang dia bawa dengan kesalahan yang dia lakukan. Ini penting sekali. Maka itulah di tempat kita ini muncul istilah oknum. Tapi terkadang oknum itu kok banyak gitu ya. Gitu. Sampai yang lurus malah jadi oknum ini. Apalagi yang seragamnya coklat itu. Aduh. Pramuka maksudnya kan? Oh, pramuka. Pramuka ya. Nah, Pramuki. sudah. Maka bedakan identitas yang melekat pada seorang pribadi dengan kesalahan yang dia lakukan. Maka ada istilah di tempat kita itu apa? Oknum. Contoh begini, ada satu contoh yang menarik ya. Ada satu contoh yang menarik. Ketika seorang sahabat Nabi tertangkap beberapa kali berulang meminum minuman keras sampai dia dalam kondisi mabuk yang cukup parah. Maka sampai salah seorang sahabat habis kesabaran menghadapi laki-laki yang terus melakukan kesalahan itu. Sampai para sahabat itu sebagian dari mereka mengatakan, Allahumma la'anhu ma aktsara ma yu'ta bihi. Ya Allah, laknatlah orang ini ya Allah. Begitu sering dia melakukan kesalahan yang sama. Apa kata Rasulullah? La tal'anuhu. Janganlah engkau melaknatnya. Karena apa? Rasulullah membedakan, ini orang Islam. Dan orang Islam itu tidak luput dari kesalahan. Cukup kamu selesaikan kesalahannya, orangnya jangan dicela. Itulah membedakan mana identitas, mana kesalahan. Nah sekarang ketika melekat pada satu ormas, kelompok, yayasan, institusi tertentu, maka bukan institusinya yang salah, karena semua kelompok itu pada awalnya menginginkan kebaikan, mengorganisir kebaikan. Tapi karena rata-rata kelompok itu terbuka, ngerti terbuka, jadi semua bisa masuk, yang penting punya tujuan yang sama bisa masuk. Dalam keadaan yang masuk ini terkadang orang-orang yang minim seleksi, akhirnya muncullah kesalahan itu. Nah maka dari sini, untuk teman-teman kaum muslimin dimanapun Anda berada, fokus pada kesalahannya, jangan menyangkut pautkannya dengan profesi dakwah yang sedang dia emban. Karena dakwah itu suci, dakwah itu lurus, dakwah itu mulia, tapi pengemban dakwah adalah manusia biasa yang tentu banyak godaan dan fitnahnya. Ada telepon? Ada. Angkat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, ngomong sama itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu dari mana Ibu? Saya dari Bandung. Ibu dari Bandung. Silakan Ibu. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Ibu. Barakallahu fiik. Ya, saya ada sedikit masalah ya. Saya baru setahun ini saya tahu suami saya menikah lagi dan sudah punya anak dua ya. Tapi setelah saya tanya keabsahan nikah mereka bagaimana, keabsahan anak-anaknya itu betul-betul anak-anak suami saya apa belum apa bukan juga saya tidak dikasih gitu catatannya. Sampai detik sekarang saya masih ada keraguan di hati saya tentang keabsahan pernikahan mereka, tentang status anak-anaknya juga ya Pak Ustadz. Tentang suami saya nikah dengan ini ya LC ya Pak Ustadz ya.
Baik, Ibu. Eh, saya setahun ini mencoba bertahan karena kan saya juga punya anak 3 ya Pak Ustadz ya. Iya, Ibu. Apa? Tapi kadang saya itu ada apa ya Pak Ustadz? Saya tuh bingung. Saya harus bertahan sampai kapan lagi gitu Ya Pak Allah. Ustadz. Baik. Sejauh ini sih suami masih tetap pulang, masih bertanggung jawab ke anak saya, ke anak-anak juga tidak berkurang gitu Pak Ustadz. Tapi makin kesini juga istri yang di sana itu tuntutannya lebih banyak lagi gitu ya Pak Oh. Ustadz. Pengen diakui lah, pengen bermacam-macam gitu Pak Ustadz. Saya cuman apa ya, setelah dilihatkan gitu sama Allah gitu bermacam-macam, oh ternyata sifat-sifat suami saya itu seperti ini. Apa itu pertanda dari Allah kalau saya harus mundur gitu Pak Ustadz, atau saya harus tetap bertahan? Punten Pak Ustadz, saya nikah sudah umur hampir 21 tahun. Allah. Dan ternyata mereka sudah nikah sudah 3 tahun di belakang saya gitu Pak Ustadz. Oh, baik. Baik, Ibu. Cuman itu Iya. aja Pak Ustadz. Iya, ya, Baik. saya paham banget pertanyaannya, luar biasa. Iya, saya saya tuh harus bertahan gitu Pak Ustadz dengan keadaan seperti ini. Tapi di lubuk hati dalam saya itu, saya juga nggak mau rumah tangga saya hancur karena saya punya anak-anak yang saya juga nggak mau mereka kena trauma gitu Pak Ustadz. Baik, Ibu. Baik. Terima kasih, Bu. Insya Allah akan Ya, dijawab oleh sama-sama, Ustaz Ibrahim. Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dimanapun pemirsa yang menyaksikan ini atau yang mencoba menghubungi WA dan belum terjawab ini tadi ya, semoga sebelum dijawab Allah sudah mudahkan Ustaz ya. Mungkin Iya. dengan jawaban-jawaban dari pertanyaan pemirsa yang kita terima itu ada sedikit menjawab lah ya. Wah, tapi Masya Allah. Iya, Kalau yang ibu barusan ini, kita dengernya aja udah kayak iya. kita ikut apa ya, ikut dalam. Apalagi suaminya menikah dengan mobil kan, Land Cruiser. Gini Bu, yang ada di Bandung Ibu ya. Yang pertama Bu, saya turut berempati, saya turut merasa iba dan Iya. merasa apa ya, merasa ya mungkin bisa dibilang ikut merasa sakit dan berat lah dengan apa yang telah Ibu ceritakan baru saja. Dan tentu saya akan awali dengan hiburan dulu. Ujian di dunia itu tidaklah panjang. Ujian di dunia itu hanya sebatas sampai kita meninggal dunia saja. Kalau ternyata usia kita tersisa 1 hari, berarti Anda hanya dituntut menyelesaikan ujian itu untuk sehari ke depan saja. Maka bersabarlah hanya untuk hari terakhir Anda. Jangan sampai Anda gagal justru di akhir perjalanan Anda. Nah, kemudian orang yang justru dicintai oleh Allah adalah mereka yang hidupnya tidak pernah lepas dari kesulitan, kesusahan, ujian yang berat. Tujuannya agar Anda senantiasa bergantung kepada Allah, agar Anda tidak merasa nyaman dengan dunia ini sehingga Anda fokus dengan kehidupan akhirat Anda. Kemudian yang ketiga juga, Allah itu tidak akan pernah membebani seseorang dengan suatu ujian di luar batas kemampuan yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, maka dengan itu dari 3 poin pertama ini saya yakin Anda orang pilihan Allah, Anda orang yang kuat, Anda adalah orang yang senantiasa mendapatkan rahmat, keberkahan dan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mengenai apa yang Anda tanyakan baru saja, yang pertama, Anda sangat punya hak untuk menanyakan kepada suami tentang status pernikahannya. Anda berhak. Sehingga seorang suami itu tidak boleh menutupi status pernikahannya ketika istri yang lain menanyakan kepadanya. Karena itu juga berkaitan dengan kebaikan rumah tangga itu ke depannya. Apabila seorang suami menikah dengan cara yang tidak benar, apabila seorang suami menikah dengan cara yang tidak sah, maka tentu ada poin di mana Anda membiarkan suatu dosa besar yang terjadi pada pasangan Anda, dan itu tidak akan mendatangkan keberkahan, sehingga kemauan Anda untuk bertanya dan dalam tanda kutip kekehnya Anda untuk terus bertanya itu adalah sesuai dengan hak yang memang diberikan oleh syariat untuk Anda. Dan seorang suami wajib memberikan jawaban yang benar. Artinya apa? Katakan kalau memang Anda menikah, katakan Anda menikah, jelaskan saksinya siapa, walinya siapa, menikah dengan siapa, tujuannya apa, agar istri itu merasa tenang karena suami saya tidak melakukan suatu perbuatan yang haram. Nah, maka Anda berhak bertanya itu. Kemudian yang berikutnya, sampai Anda merasa khawatir atas anak-anak yang telah mereka miliki. Apakah ini status anaknya ini anak
anak sah atau anak dari hasil di luar nikah atau apa, Anda tidak perlu terlalu pusing dengan itu. Tapi yang menjadi poin perkara Anda sekarang adalah Anda perlu tahu suami Anda menikah dengan cara yang sah atau tidak. Nah, maka ke depannya semakin Anda merasa kok tuntutannya semakin banyak ya, kok dari pihak istri kedua ini, menginginkan itu, kok terkesan saya menjadi pihak yang dikalahkan olehnya. Maka dengan itu jalinlah komunikasi dengan suami dengan baik. Dan apabila memang semakin hari nampaknya tidak semakin baik, semakin hari setelah Anda sabar, setelah Anda ikhtiar, setelah Anda melakukan tahapan-tahapan yang baik, kok tidak kunjung mendatangkan kebaikan, tidak menutup kemungkinan Bu, Anda sudah perlu istikharah. Apakah rumah tangga ini perlu dipertahankan atau tidak? Apalagi ketika Anda sudah cukup bertahan selama 21 tahun, itu pencapaian yang luar biasa. Maka dengan itu sabar, banyak berdoa, beristighfar, bertaubat, fokus ibadah. Kalau kondisi tidak semakin membaik dan Anda sudah tidak kuat lagi untuk menahan beban dan derita ini, tidak ada salahnya kemudian Anda sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah. Baik, poin ketiga, semakin lama semakin menjadi. Ya enggak, yang antum ceritain tadi. Iya. Kok semakin ketahuan, kok nampaknya semakin menyala abangku. Ya Mbak Pri, semakin menyala abangku. Nah begini, antum tahu enggak ucapan para ulama termasuk di dalamnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, satu kemaksiatan akan menarik kemaksiatan yang berikutnya. Satu kemaksiatan berikutnya akan menarik kemaksiatan yang lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar, sampai pada akhirnya bisa jadi terjatuh pada kekufuran. Allah. Antum cek Bal'am bin Ba'ura, kemudian kisah-kisah murtad yang sudah kita ketahui dengan masyhur. Awalnya mereka menormalisasi kemaksiatan, tapi ternyata perlu Anda fahami, ketika ada orang bermaksiat kemudian ketahuan, kemudian dia semakin menjadi-jadi dan tidak bertobat, tidak menyesal, tidak memperbaiki diri, maka itu adalah hukuman dari Allah atas kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga Allah menjadikan dia semakin tidak tahu malu. Ya, Allah menjadikan dia semakin tidak tahu malu. Allah menjadikan dia semakin tidak merasa bersalah dengan kemaksiatan besar yang dia lakukan. Allah menjadikan dia semakin jauh dari kata tobat. Dari kata tobat. Kenapa? Karena dia sedang terbelenggu oleh dosa yang tidak mampu dia lepaskan, yang semakin hari semakin besar, semakin jauh, semakin terlelap, semakin dalam tidurnya dan tak. Malah tangi. Anda siapa? Edi. Boleh disebutkan ini berapa? Itu campuran cor. Udah mulai masuk ini di hipnotis saya. Semen. Saya adalah Rifki Rafael. Kok ngaco ini semakin malam. Sudah, kita lanjutkan. Nah, maka semakin lama kok semakin menjadi. Itu normal. Orang berdosa akan seperti itu. Ketika dia tidak kunjung bertaubat, ketika dia tidak kunjung mengakui kesalahannya, ketika dia tidak kunjung memperbaiki dirinya, maka dia akan semakin jauh dalam kemaksiatannya. Apa yang endingnya terjadi? Hilangnya rasa malu. Dan antum tahu ketika rasa malu itu sudah hilang, imannya akan tercabut. Kenapa? Karena rasa malu itu bagian dari iman. Kalau malunya sudah hilang, imannya kemana? Hilang. Terakhir, penutup, kita akan contoh yang buruk. Maka disebutkan di dalam agama Islam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu, angkat. Nanggung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa di mana? Dengan ibu di mana? Saya di Bandung. Di Bandung. Iya, silakan ibu. Izin curhat ya Ustadz. Ya, Silakan, kami dengarkan. Saya tuh usia pernikahan masih muda ya, mau jalan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Nah, saya baru mendapati di Oktober tahun lalu, ternyata suami saya tuh menyukai sesama jenis gitu Ustadz. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu saya menemukannya tuh dengan sedikit nekat ya, dalam artian saya punya kecurigaan, pernah mengkonfirmasi, tapi beliaunya marah dan tidak memberi kepastian. Alhasil di Oktober tahun lalu saya memberanikan diri untuk membuka HP-nya. Ya, terus dari situ
suami saya mengaku bahwa memang dia punya kecenderungan ke situ, dan di situ dia posisinya udah janjian sama cowok yang bisa di booking untuk tidur di hotel di Jakarta gitu. Itu posisi Booking? saya tuh sedang ada dinas luar, jadi dia lebih disclaimer dulu Ustaz, mungkin saya ini sama suami LDM ya, jadi hubungan jarak jauh. Terus ketika saya sedang dinas luar kerja, ternyata beliau pulang tuh bukan pulang ke rumah, tapi justru ketemu cowok lain gitu. Terus saya kan mengkomunikasikannya, jadi itu tujuan pernikahan dari awal itu apa ya? Apakah cuma mau menutupi orientasinya saja gitu? Ternyata dia bilang Ada yang semacam dari itu. awal tuh kecil hati sama saya, makanya dia sembunyikan preferensinya itu, karena kalau saya nggak kenal. Baik. Kejadian itu ternyata beliau pergi, jadi pamit tidak mau tidur dengan saya dulu di rumah gitu. Dan ternyata perginya itu dia beneran nyamperin si enggak gitu yang udah dipesan itu. Nah setelah saat itu dia marah sama saya Ustaz. Terus nafkah saya dipotong, jadi saya tidak dapat lagi nafkah secara material ya. Terus ditambah lagi nafkah secara emosional. Secara emosional dalam artian dia lebih memilih menutup diri, nggak mau lagi komunikasi sama saya. Even saya udah konsultasi ke psikolog, mencari bantuan buat menangani trauma ini gitu ya. Saya rasanya sih trauma ya. Baik. Tetap aja begitu, dia tetap memilih kalau kamu menyakitin aku, kamu yang membuka tentang putusan tak ibu itu gitu. Lah yang victim lagi. Semua terjadi ini dia dari identitas baik ini karena saya melihat ada komunikasi lewat melalui itu TikTok gitu, yang sebelum dia gitu. Baik Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Insya Allah akan ditanggapi atau dijawab oleh Ustaz. Terima kasih Ibu ya. Baik, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Anda ceritakan ini, saya pernah dapat cerita yang mirip dengan itu dari salah seorang teman dekat kita sendiri. Apaan tuh orangnya? Yang cerita Oh yang maksudnya. cerita. Bukan. Wah, orang gampang lah. Saya Kalau sendiri gampang kaget malah medeni loh. Jangan-jangan beneran ini. Oh kaget. Kaget. Ya enggak tahu kok tanya saya. Oh itu. Betul. Apa? Begini Bu, saya pernah dapat cerita yang mirip dengan apa yang Anda ceritakan dari teman dekat sendiri. Ya bukan antum, ada satu teman dekat. Ya teman-teman kita berdua, teman kita. Itu dia punya teman memang orientasi seksualnya menyimpang. Oh. Dia suka dengan pohon. Untung minta kopi nih. Astagfirullah. Gak ada yang mencala tak gelas ini. Saya langsung suka dengan pohon, apa pohonnya berlubang. Astagfirullahaladzim. Baik, astagfirullah. Bu, mohon maaf Bu ya, saya bukan menertawakan masalah Anda, tapi ya supaya nggak terlalu anu lah. Nah begini, Enggak bataku ya, kenapa pohon? iya itu kan Oh iya. Oh iya. intermezzo aja udah. Ternyata dia itu dari awal memang sudah punya apa disorientasi seksual. Dia suka sesama jenis. Nah, ternyata untuk menutupi disorientasi seksual yang dia alami, dia menikah dengan perempuan. Dan yang menjadi korban si perempuan itu bahkan sempat punya anak, tapi setelah punya anak satu, ternyata kok istrinya mulai curiga, kenapa kok sekarang tidak terlalu hangat dengan saya. Dan mulai si istri itu mulai mencari komunitas pertemanannya suami tersebut. Dan ternyata betul, fix diketahui ternyata si suami ini penyuka sesama jenis. Akhirnya singkat cerita cerai mereka. Karena apa? Karena status pernikahan itu hanya dibuat main-main sama dia, hanya untuk menutupi bahwa dia adalah seorang gay, homoseksual. Dia seorang penyuka sesama. Iya, itu Sama namanya lavender marriage. Oh ya, jadi hanya untuk pemanis saja. Ya, menutupi karena
dia punya kecenderungan itu, Hmm. disorientasi seksual. Terus apa ya? Ya itu Ustaz, untuk nutupi itu namanya lavender marriage. Salah Iya, satu iya. pasangan, entah si cewek atau si cowoknya yang memiliki kelainan itu. Kelainan. Nah, sudah. Tapi pada akhirnya mereka bercerai. Nah, sekarang saya masuk ke pertanyaan Anda yang ada di Bandung, Bandung juga iya. ya. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita semua. Hmm. Allahumma amin. Ketika suami Anda sudah sampai ketahuan dengan cara apapun lah ya. Terlepas Anda membuka HP-nya itu memang suatu kesalahan. Tapi bisa jadi itu cara Allah untuk menunjukkan kepada Anda bagaimana suami Anda tersebut. Nah, sudah. Maka subhanallah yang terjadi adalah Anda akhirnya tahu. Ternyata dia sampai booking Iya. laki-laki. Iya. Subhanallah. Nah, maka dengan itu ada 3 langkah yang harus Anda lakukan. Nomor 1, ngomong secara dewasa. Dilanjutkan atau tidak. Kalau dilanjutkan tentu harus ada konsekuensinya. Engkau harus mau berobat, datang ke psikiater, datang ke seorang konsultan pernikahan atau apalah namanya ya. Itu harus ngomong secara dewasa dan serius. Karena apa? Korbannya Anda sebagai seorang istri yang kemudian ternyata suami Anda tidak mencintai Anda atau bukan tidak mencintai ya, tidak berorientasi secara seksual kepada Anda. Nomor 1 itu. Nomor 2, Anda harus fokus pada perbaikan suami. Jadi dipantau terus perbaikan suami, dipantau. Benar enggak dia sudah berubah? Benar enggak dia sudah meninggalkan circle-nya yang lama? Dan yang ketiga, jangan terlambat ambil keputusan. Kalau memang dari awal suami tidak bisa diajak berbicara, apalagi ceritanya tadi udah mulai playing victim, Iya. udah mulai enggak mau diajak bicara, udah kemudian bahkan nafkahnya udah mulai itu kan lucu. Dia yang salah, istrinya yang dihukum. Ah, Kan lucu namanya. Nah, sudah, maka jangan terlambat ambil keputusan. Karena apa? Karena penyakit itu ketika semakin dibiarkan, Anda akan semakin menderita dengan itu ya. Jadi istikharah, doa kepada Allah, fokus akrablah dengan Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk yang baik kepada Anda. Sip, penutup. Penutup poin keempat yaitu menjadi contoh keburukan. Ini bahaya sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Orang yang memberi contoh baik dan kemudian contoh itu diikuti, dia dapat pahala seterusnya. Dan orang yang menjadi contoh buruk dan contoh itu diikuti, maka dia mendapatkan dosa selamanya selama contohnya terus dipraktekkan. Nah, maka dengan itu untuk para public figure hati-hati. Ketika Anda mencontohkan di depan khalayak ramai ketika Anda sedang bikin konten tentang perselingkuhan Anda nampaknya baik-baik saja dan pada akhirnya itu menjadi presiden yang buruk. Presiden atau apa? seskap. Atau Aisyah duduk. Leleng. Tak kira lek. Antek-antek. Loh, kok Nah, cewek? ya. Nah, sudah, maka hati-hati ketika itu menjadi presiden yang buruk, ditiru, diikuti, selama-kelamaan menjadi pergeseran secara nilai, maka Anda yang memulai pertama kali dan yang menjadikannya viral dan besar tentu akan mendapatkan yang dinamakan dosa jariah. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi yang telepon sebenarnya masih banyak ya, cuma Iya, masih banyak. Ustaz. waktu ya. Nanti jadi jam 10. kalau grup WA itu kita bikin tema berikutnya lah ya. Karena iya. saya udah dengar itu semenjak lama. Dan itu kejadian bukan di tempat yang jauh, di Malang. Yang kita jujur aja lah, nggak apa, udah terlanjur keceplosan tadi kan. Iya. Dan itu sampai kepada kami berita itu. Jadi cerai itu bangga. Kemudian di grup itu dia ceritakan, saya cerai tapi saya dapat rumah. Oh. Saya cerai tapi rekening saya udah penuh. Ada yang lain, saya cerai tapi sebelum menikah saya udah dapat hantaran pernikahan, emasnya sekian, duitnya sekian, perhiasannya sekian. Wah, jadi perceraian itu suatu prestasi untuk mereka. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini atmosfernya Ustaz, udah mulai bergeser nih. Gimana itu? Kalau mungkin 5 tahun lalu ya kita bahas perselingkuhan itu pelaku kebanyakan kan laki-laki. Heeh. Nah sekarang nih banyak kasus yang kayak gini terungkap perempuannya, akhirnya ya jadi berimbang sekarang. Iya. Walaupun mungkin dari dulu berimbang sih ya. Iya. Cuma kan ini pergerakan atmosfer media aja. Kalau sekarang nampaknya yang banyak dimediakan, yang banyak diviralkan itu yang selingkuh justru yang Iya.
yang perempuannya Nah, sekali lagi berarti ini bukan masalah gender ya, memang dari pribadi dari masing-masing. pribadinya Jadi masing-masing. diharapkan juga menilai sebuah kasus itu kembali kepada pribadinya. Iya, jadi Bukan harus ormasnya, objektif, bukan gendernya. harus objektif. Ya, itu kira-kira. Pemirsa sekalian, kami masih menawarkan kepada Anda sekalian 2 program besar. Yang pertama yang terdekat, kita akan tebar kurban pelosok. Yang akan kita sasar dalam kurban ini adalah penyebaran binatang kurban ini adalah guru-guru ngaji di pelosok, desa-desa binaan yang kita bina di daerah-daerah pelosok, yang insya Allah kurban itu akan kami sampaikan kepada mereka dan mendatangkan manfaat yang jauh lebih besar. Dan untuk kambing kurban yang kita distribusikan, itu kami pilih kambing yang sudah poel itu secara syariat sudah sah. Iya. Kemudian kita ambil yang berat badannya itu sudah di atas 30 kg ke atas. Jadi udah bagus lah ya. Kemudian kita juga menerima patungan kurban sapi yang insya Allah juga sama. Dagingnya akan kita distribusikan ke daerah-daerah binaan kita bersama. Kemudian program yang kedua, kita live di lokasi pembangunan proyek IKN. Proyek Pondok Rimba Wonoagung. Yang ini pengerjaan terus berjalan. Bahkan kita terima kasih kepada para tukang, jazahumullahu khairan. Itu mereka bekerja mulai pagi dan mereka lembur sampai sekitar jam 10 malam untuk pengerjaan pondok agar kemudian lebih cepat selesai. Maka kami membuka peluang jariah kepada jamaah sekalian. Apabila Anda berkenan dan memiliki keluasan rezeki, bisa bergabung bersama kami dalam pembangunan Pondok Rimba Wonoagung. Silakan Abu Sanum. Baik, kita tutup ya karena waktu sudah larut. Ini ada satu Zat, yang getol telepon ini tadi. Apa itu? Yang getol telepon ini tadi ada satu. Mau kita angkat atau gimana nih? Janganlah, itu terlalu Oh malam. iya ya. terlalu malam. ya. Baik. Mohon maaf ya, mohon maaf. Iya. Saya tadi sempat angen-angen loh ada booking cowok tadi kan, kita juga booking cowok nih, tapi suruh ngecor. Berarti dia cowok bookingan. Cowok bookingan tuh. Tuh sebelahnya Mas Dian tuh. Bookingan semua ya. Tapi suruh ngecor. Booking ngecor. Kalau itu ngecornya yang lain ya. Mulai menjurus. Menjurus. Ini bahaya Ada- nih. Ada Diceki kabeh iki, Pak. sampai saya Nyaman. subhanallah ngerti ya. Saya sampai ngerti istilah lapangan tembak lah. Iki Astagfirullahaladzim. diceki iki, Pak. Bahaya iki. Jauh dari istri semua nih. Jangan-jangan Iya. pohon kita jadi korban ini. Bahaya ini. Pohon Pokoknya- durian. Tapi nanti jangan-jangan tambah subur ya. Oh, Ketika iya, disuntik boleh, gitu kan. Heeh. Duriannya jadi Suntik cairan. Duriannya jadi meleot. Wes makin parah. Ayo Makin parah. tutup. Baik, insya Allah kita ketemu Senin depan Insyaallah dengan tema dengan tema grup WA. grup WA terlaknat. Woi cocok. Nah, Cocok. masuk. Look nut. Look nih. mulai idenya mulai muncul ya. Emang kita orang malam. Ya, kita begini supaya Anda yang menyaksikan Terhibur. ini kemudian membawa perasaan sedih ya, paling tidak lah. Belum bisa masuk ke line telepon atau WA-nya belum bisa kita tanggapi, paling tidak bisa sedikit tersenyum. Semoga Amin, Ustaz ya. Amin, Itu mungkin amin, sedikit amin. meringankan dan Amin. kita tidak berhenti untuk mendoakan semua Ya. yang mungkin memiliki masalah yang Baik. tentu kita tidak bisa tidak bisa tanggapi satu persatu karena saking banyaknya tadi masih bunyi ini telepon Iya. dan belum bisa kita Angkat. ya semoga Allah mudahkan sesegera mungkin Amin. karena mungkin dengan seperti ini hikmahnya tentu semakin diharapkan semakin mengingat Allah Ustaz ya. Amin ya Allah. Dan ketika Amin. nanti masalah terselesaikan dapat lebih fokus lagi kepada Allah. Semoga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, ya kami rabbal tutup acara pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada sesuatu yang kurang berkenan di hadapan para pemirsa sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.